Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini ada konsep untuk yang tidak standar ya. Tadi yang normal standar, yang ini normal tidak standar. Nah, ini yang nolnya, ini yang rata-ratanya itu tidak sama dengan nol. Kemudian standar deviasinya itu tidak sama dengan 1 atau sebaliknya. Itu sih konsepnya seperti itu untuk yang tidak standar. Kalian nggak ngantuk ya? Ini materinya juga panjang dan kemudian juga tidak bisa dipercandain. Dia harus mikir 2 kali kalau misalkan buat guyon. Oke, ini adalah rumus untuk mencari Z. Jadi di sini ditekankan adalah 2 decimal place. Ini 1 decimal place. Ini adalah harus 2 angka di belakang koma. Jadi misalkan nanti ketemunya banyak angka di belakang koma, itu silahkan dibulatkan. Ya seperti biasalah. Kalau kurang dari 5 masuk ke bawah, kalau misalkan 5 ke atas itu masuk ke angka yang di atasnya gitu, seperti biasa. Hingga 2 angka di belakang koma. Oke, ini sudah di pertemuan 1 sih sebenarnya. X ini adalah angka yang kita cari, kemudian mu ini adalah rata-rata, dan ini standar deviasi. Nah, ini kasus non-standar normal distribution. Ini standar normal distribution. Nah, ini kenapa kok harus dikonversi sih sebenarnya? Itu karena tidak ada tabel untuk Z-score yang distribusinya tidak normal. Jadi kayak harus diin dulu. Harus X-nya ini harus diubah ke Z. Sebenarnya sama aja sih bentuknya. Cuman kan kalau misalkan dalam kasus ini yang membedakan itu cuman rata-ratanya. Rata-ratanya itu tidak sama dengan 0. Kemudian standar deviasinya juga tidak sama dengan 1. Nah, kalau yang di sebelah sini yang normal, ini rata-ratanya sama dengan 0. Terus standar deviasinya juga sama dengan 1. Kalau yang ini enggak. Bedanya cuma itu sih. Kalau dalam bentuknya konsepnya sama. Jadi kayak harus nilai X-nya ini harus dikonversi ke nilai Z di sini. Oke. Ini contoh soal ya. Kita langsung saja tembak-tembak mana yang diketahui. Oke, ini ada rata-rata 172, kemudian ada standar deviasi 29. Nah, ini dari 2 temuan ini sudah menandakan bahwa ini bukan distribusi normal yang standar. Ini rata-ratanya tidak sama dengan 0, standar deviasinya tidak sama dengan 1. Oke, dan ini adalah X-nya. Ini yang bakal diubah menjadi Z. Oke, kita kerjakan. Ini pertanyaannya adalah bentar. Ya, jadi ini kasusnya mereka sedang mau naik perahu, kemudian maksimal itu 3.500. Nah, ini rata-rata untuk penumpang pria ya. Kemudian ini standar deviasinya, terus ditanyakan berapa peluang untuk ditemukan berat badan pria yang kurang dari 174 pound. Ya, 1 pound sekilo itu 2 pound. Oke. Nggak penting sih. Oke, di sini ada caranya. Ini kan diketahui kan rata-ratanya 172, standar deviasinya 29. Nah, ini kita harus konversi dulu karena tabel itu hanya menyediakan untuk rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Jadi kita harus konversi dulu ke Z-score-nya. Caranya X min mu per standar deviasi. 174 dikurangi 172 per 29, hasilnya 0,07. Ini adalah Z-nya.
Kita cari 0,07 ini di tabel. Dan nanti bakal ketemu, ini langsung aja ya, langsung ketemu ini, 0,5279. Jadi ini adalah area atau peluang dari ditemukannya berat badan pria yang kurang dari 174 pound. Nah, ini rata-ratanya 172, kemudian X-nya 174. Nah, ini kalau misalkan dibuat ke skala Z, ini lurus dengan 0, terus 174-nya ini adalah Z. Di sini 0,07. Nggak usah bingung sih, ini cuma kayak skala aja gitu. Jadi area yang berada di sini adalah peluang dari ditemukannya pria dengan berat badan kurang dari 174 pound. Oke. Nah, kalau misalkan lebih dari 174 gimana? Caranya berarti tinggal 1 min 0,579. Kalau misalkan mencari yang lebih dari 174 pound. Gampang kan? Gampang lah. Kemudian helpful hint. Ini cuman cara-cara ya untuk menggambar yang tadi ya. Jadi kayak yang ini ya, saya ulangi lagi. Pertama itu kita buat langkah-langkahnya itu kita gambar grafik distribusinya, kemudian kita letakkan nilai rata-ratanya di tengah, yang 172 ini. Kemudian kita letakkan titik X yang akan dicari. Oke. Kita kan mencari 174 ya, kita letakkan. Kalau misalkan rata-ratanya 172, kalau 174 berarti ada di kanannya atau di kirinya, gitu kan, gampang kan. Kalau 174 kan jelas lebih banyak dari 172, berarti dia ada di kanannya. Oke, berarti Z-nya nanti positif. Gitu. Kemudian setelah kita meletakkan nilai X-nya, setelah kita tahu bahwa nilai X-nya itu ada di sebelah kanan dari rata-rata, kita tinggal mengonversinya menjadi Z. Oke. Ketika sudah ketemu Z-nya, nanti bakalan ketemu juga luas areanya. Tinggal nanti yang ditanyakan soal itu yang kurang dari 174 atau yang lebih dari 174. Itu adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal atau kasus seperti ini. Yang helpful hints ini cuman kayak ini mengulangi lagi sih, Z-score itu adalah batas, kemudian probabilitas itu adalah area. Ya kayak yang sudah saya sebutkan berulang-ulang kali tadi. Oke, yang 39 ini adalah cara untuk menggambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cara untuk mengerjakan kasus kayak yang tadi ya. Nah, kemudian ini ada kasus lagi nih. Misalkan yang diketahui itu Z-nya dan juga rata-rata dan standar deviasinya. Kita disuruh untuk mencari X-nya. Itu bagaimana? Nah, itu tinggal kita balik aja rumusnya yang tadi ya. Jadi seperti ini. Jadi kan Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Nah, sekarang tinggal dibalik, X-nya di sini, Z-nya dikali standar deviasi tambah dengan mu. Gampang sih. Nah, ini keterangan. Jika Z berada di sebelah kiri rata-rata, maka dia adalah angkanya negatif. Ya, kita tahu lah ya. Nah, ini soalnya. Kalau misalkan diketahui luas areanya itu 99,5% dari 0,5%. Nah, kalau luas areanya segede ini, berarti dia itu otomatis berada di sebelah kirinya Z. Nah, Z-nya ada di sebelah sini berarti. Oke, ketika kita sudah tahu Z, kita kan sudah tahu nilai Z-nya ya, maka tinggal kita cari di tabel. Kira-kira angka 0,9950 ini ada di Z berapa gitu.
ini ketemu, dia itu ada di Z 2,575. Atau kalau misalkan mau dibulatkan ya 2,58 gitu. Terus kita cari X-nya dengan cara 172 ditambah 2,58 kalau dibulatkan dikali 29. Nah, ini ketemu 247. Ini kalau dibulatkan ya, hasilnya ini. Terus kemudian setelah kita tahu nilai X-nya, tinggal kita buat narasi, ya, buat interpretasi, maksudnya apa itu. Jadi batas maksimal orang yang boleh naik ke perahu, ini kan soalnya masih menyambung soal tadi ya. Batas maksimal untuk orang yang boleh naik perahu itu seberat 247 pounds. Di atas itu tidak boleh naik ke perahu. Gitu. Oke, ini penjelasan yang tadi ya. Recap. Sudah selesai. Nah, akan lanjutkan lagi ke part berikutnya.